Halo guys, selamat datang di video pembahasan aljabar linear kali ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang ruang vektor umum. Nah, di sini langsung aja kita ke soalnya. Diberikan basis B sama B aksen pada R pangkat 3, di mana B adalah basis standar, dan di sini ada U1 aksen, U2 aksen, sama U3 aksennya. Terus, yang pertama kita suruh nentuin matriks transisi. Nah, sebelum itu mungkin gue mau ngasih penjelasan sedikit tentang materinya ya. Nah, jadi misalnya kita mau mengubah suatu vektor yang memiliki sebuah basis ke basis baru, yaitu B aksen. Di sini basis barunya adalah B aksen. Nah, itu rumus awalnya itu P, di mana dia sebagai vektor awal, itu dikali sama K1, U1 aksen, ditambah K2, U2 aksen, sampai sampai titik-titik sampai U-nya berapa sih. Jadi pada kali ini U-nya ada 3 kan ya. Berarti kita sampai U3. K2 U3 aksen ditambah K2 U2 berarti K3 U3 aksen. Nah, karena kita tahu bahwa U1 itu hubungannya sama satu aksen ya, hubungannya sama U biasa sama U1 biasa sama U2 biasa itu kayak gini. Berarti kita bisa dong ganti. Jadinya kurang lebih kayak gini ya. Nah, setelah kita manipulasi, kita dapat bahwa ternyata matriks ternyata ini adalah vektor koordinat yang awal, vektor koordinat awal dilambangkan sebagai V ini, VB ini. Nah, dimana kalau di sini dia juga ada VB aksen kan, VB aksen ini adalah vektor koordinat yang baru, vektor koordinat ya, ingat. Nah, jadi secara umum kalau kita mau nyari suatu hubungan antara matriks transisi dari vektor koordinat awal dan sama vektor koordinat yang baru itu dirumuskan kayak gini. Vektor koordinat awal sama dengan P dikali vektor koordinat yang baru. Dimana di sini P ini namanya adalah matriks transisi. Nah, setelah kita tahu hubungan antara koordinat baru sama koordinat awal, yang koordinat baru itu basisnya diubah, kita bisa nih nyari si matriks P-nya tadi. Nah, kalau di sini kan kita punya sesuai soal ya, berarti kita langsung ke bagian A aja. Matriks transisi dari B aksen ke B. Nah, jadi ini B aksennya terdiri dari U1 aksen, U2 aksen, U3 aksen. Nah, di mana U1 aksennya itu ini 211, 2-1,1 sama 121. Nah, terus berdasarkan sifat yang ini kita bisa jabarin nih si U1 aksen sama U1 aksen sampai U3 aksennya ini. Nah, kita kemudian bisa membentuk sebuah matriks kolom kayak gini. U1 B aksen itu berarti 2 1 1, di mana yang paling atas itu ada U1, yang paling bawah adalah U3. Nah, kita udah dapet nih tiga-tiganya. U1, U2 sama U3. Nah, itu sebenarnya kita tinggal ngegabungin aja. Karena definisi matriks P itu sebenarnya adalah U1, U2, sama U3. Kayak tinggal didempetin aja gitu loh. Nah, setelah itu, kayak gini matriksnya. Jadi, kolom pertama itu diisi sama yang U1. Jadi, U1 itu di sini U1 aksen ya. U2 aksen sama U3 aksen di kolom ketiga. Udah, sebenarnya kayak gitu aja sih guys. Karena ya sebenarnya konsepnya ini cukup sederhana, tapi untuk memahaminya itu agak cukup ribet ya.
Udah deh, yang bagian A kita udah ketemu. Terus gimana? Kita mau nyari bagian yang B lagi kan? Nah, tentukan matriks transisi dari B ke B aksen. Nah, si P ini tadi dia transisi dari B aksen ke B. Nah, kalau kita berdasarkan rumusnya ini, kalau transisi dari B ke B aksen, berarti itu sebenarnya tinggal kita inverse matriks P ini. Jadi kita tinggal nyari inverse-nya si P. P inverse. Nah, hubungannya kenapa bisa dapat P inverse tadi? Ini kalau gue jabarin lagi dari hubungan yang awal ini ya. P, B, aksen. Nah, ini artinya dari B aksen ke B. Artinya si B aksen ini dikali sama P, sama matriks transisi, makanya dia berubah jadi VB. Jadi dikali sama ini, makanya dia berubah jadi kayak gini. Nah, sekarang kalau yang B itu kan dia nanyanya B ke B aksen. Berarti yang diubah kan si B-nya supaya jadi B aksen. Nah, berarti tinggal kita pindah dong P-nya ke sebelah kiri. Udah, berarti di sini ada VB sama dengan VB aksen. Nah, P-nya kita pindah ke kiri. Berarti kalau matriks kita pindah ruas itu jadi inverse, P inverse. Dan posisinya jangan lupa dia harus di sebelah kirinya VB. Karena si VB ini nanti dia itu sebenarnya matriks 3 kali 1. Karena si VB aksennya itu juga nanti bakal 3 kali 1. Jadi harus bisa dikali sama P inverse yang merupakan matriks 3 kali 3. Oke, setelah kalian hitung, nanti kalian bakal dapet P inverse-nya kayak gini. Ya udah, ini merupakan matriks transisi dari B ke B aksen. Selesai yang B. Terus kalau kita mau lanjut ke bagian C, tentukan VB aksen jika VB sama dengan 329. Nah, yang perlu kalian catat, yang diketahui ini 329 ini sebenarnya bukan bentuknya itu bukan kayak gini guys, 329 bukan kayak gini. Sebenarnya dia itu bentuknya kolom gini, 3, 2, sama 9. Nah, gimana hubungannya? Tuh kayak gini. Sama kayak yang sebelah sini sih. Berarti tinggal kita substitusiin aja. Dimana si P inverse-nya ini udah ketemu kan. Makanya kita masukin lagi nilai VB-nya 329. Ya udah tinggal perkalian matriks. Nanti kita dapat P B aksennya tuh segini. Nah, ininya P B aksen tuh segini. Yang ini ya, berarti. Yang ini. Oke, pertama-tama gue mau ucapin terima kasih karena udah menonton pembahasan kali ini. Dan apabila ada terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan dalam perhitungan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.